Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya atas nama Trivenia Milanago dengan NIM 22231422763 dari kelas 5C D4 jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi persyaratan UAS statistik yang diberikan oleh Ibu Sri dengan materi tentang input data dan olah data di SPSS. Baik, yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam tahap pengujian, sebelumnya kita lakukan yaitu kita buka file SPSS-nya, masukkan semua data ke Excel, lalu kita buka Excel pada hasil olah data dan Ctrl A untuk copy semua data tersebut, lalu buka aplikasi SPSS-nya pada sheet data, lalu masukkan semua data tersebut yang telah di copy dengan cara klik kanan, lalu page with variable names. Setelah itu maka akan muncul data yang sudah kita input dari Excel. Dan inilah hasil data yang telah kita input dari Excel. Setelah itu, untuk lanjut ke tahap berikutnya, kita akan melakukan beberapa uji, yaitu yang pertama, kita melakukan uji deskriptif awal. Untuk melakukan uji deskriptif awal ini, langkah yang pertama kita lakukan ialah klik Analyze, pilih deskriptif statistik, lalu deskriptif, maka akan muncullah halaman deskriptif yang dimana kita akan pindahkan item-item tersebut satu persatu dari KLK dan seterusnya, pindahkan ke variabel kecuali responden, itemnya dari SPIP sampai KLK. Selanjutnya option centang pada mean, standard deviation, minimum dan maksimum, lalu muncul deskriptif statistik. Dan inilah hasil deskriptif statistiknya. Inilah hasil dari uji deskriptif awal. Baik, setelah kita melakukan uji yang pertama itu uji deskriptif awal, sekarang kita masuk ke uji yang kedua yaitu uji validitas. Di uji validitas ini, langkah awal yang kita lakukan ialah klik Analyze, pilih Correlate, lalu Private, maka muncullah halaman Private Correlation, lalu kita pindahkan semua total item-item tersebut ke variabel, yaitu total SPIP, total kas DM, total PTI, dan total KLK. Pastikan correlation coefficient dicentang pada person dan test of significant dicentang pada flag significant correlation. Setelah itu maka akan muncullah hasil correlation. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Dan inilah hasil dari correlation tersebut. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini, langkah awal yang kita lakukan yaitu Analyze, pilih Scale, lalu Reliability Analysis, maka akan muncullah data halaman Reliability Analysis seperti ini. Di sini kita akan melakukan pemindahan item-item dari SPIP, KSDM, dan PTI kecuali KLK. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul halaman ini. Inilah hasil dari
uji reliability tersebut. Di uji normalitas ini, langkah awal yang kita lakukan ialah klik analyze, pilih regression, lalu linear. Setelah itu muncullah halaman linear regression, lalu kita pindahkan semua variabel independen dan dependen ke masing-masing tabel. Variabel dependen yaitu total KLK dan variabel independen yaitu total SPIP, total KSDM, dan total PTI. Lalu pilih save, klik understand residual, masukkan understand residual ke test variable list, pastikan centang test description normal. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Inilah hasilnya. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah klik analyze, pilih non parametric test, reaksi dialog, one sample KS, lalu muncullah one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu kita pindahkan unstandardized relation ke test variable list, pastikan test distribution dicentang pada kolom normal. Setelah itu kita klik analyze regression linear, maka muncullah halaman linear regression statistik. Pastikan regression koefisien dicentang pada estimate model fit, dan setelah itu akan muncullah hasil dari uji tersebut. Setelah kita melakukan uji normalitas, langkah berikut yang kita lakukan ialah uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas ini, langkah awal yang kita lakukan ialah klik analyze, pilih regression, lalu linear, maka muncullah halaman linear regression yang dimana kita akan pindahkan variabel dependen dan independennya seperti sebelumnya, yang dimana variabel dependennya itu total KLK dan variabel independennya total SPIP, total KSDM, total PTI. Setelah itu kita pilih statistik, yang dimana pada tahap ini kita akan mencari nilai residual 1, dan inilah hasil dari nilai residual 1 tersebut. Setelah kita mendapatkan nilai residual 1, langkah berikut yang kita lakukan ialah klik transform, pilih compute variabel, dan muncullah halaman compute variabel tersebut, yang dimana kita akan mengisi target variabel dan numeric expression. Target variabelnya kita isi dengan ABS res, dan numeric expression yaitu RES trap 1. Setelah itu kita pilih foundation group arithmetic, dan foundation and special variable kita pilih ABS, lalu muncullah hasil dari uji heterokedasitas tersebut. Lalu muncullah halaman seperti ini. Setelah itu kita masuk ke linear regression, yang dimana kita pindahkan variabel dependennya yaitu ABS res, dan independennya total SPIP, total KSDM, dan total PTI. Lalu kita enter
lalu kita save. Muncullah halaman linear regression save yang dimana kita akan mengembalikan dari nilai residual yang dicentang pada understand size tersebut, kita kosongkan. Setelah itu muncullah hasil dari uji tersebut yang dimana syarat suatu penelitian lolos uji heterokedasitas adalah di bawah 0,05, sehingga dari hasil penelitian angka yang dihasilkan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak lolos uji heterokedasitas. Apabila uji hetero tidak lolos seperti kasus ini, maka diperlukan uji center plot sebagai alternatif lain untuk uji hetero tersebut. Baik, dilihat dari uji heterokedasitas yang dikatakan bahwa tidak lolos uji, langkah yang selanjutnya kita lakukan yaitu uji hetero dengan scatter plot. Uji hetero dengan scatter plot ini yaitu kita akan pindahkan semua variabel ke variabel dependen dan independen seperti awal tadi, di mana variabel dependennya itu total KLK dan variabel independennya total SPIP, total KSDM, dan total PTI. Setelah itu kita pastikan metodenya enter, lalu kita pilih plot, kita masukkan dependennya ke spreadsheet, ke kolom Y, tabel Y, dan spread ke kolom X. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini, yang dimana syarat uji scatter plot ini yang pertama titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja. Yang ketiga, tidak membentuk pola. Berdasarkan syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatter plot. Setelah itu, langkah berikut yang kita lakukan ialah uji asumsi klasik R2, uji R2, F, dan T. Untuk melakukan uji asumsi klasik ini, langkah awal yang kita lakukan ialah klik Analyze Regression Linear, lalu akan muncul halaman linear regression yang dimana kita akan pindahkan variabel-variabel tersebut ke variabel yang dimana kita pindahkan ke dependen dan independen. Dependennya itu total KLK dan independennya itu total SPIP, total KSDM, dan total PTI. Setelah itu kita klik statistik. Setelah itu akan muncullah hasil seperti ini, yang dimana berdasarkan hasil uji R2 di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 84,3%. Berdasarkan hasil uji F tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung
sebesar 195,858 dengan tingkat signifikan 0,000. Tingkat signifikan tersebut tentunya tidak lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak diterima dengan tingkat signifikan kurang dari 0,005, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan. Setelah itu, berdasarkan hasil uji T juga dapat disimpulkan bahwa ketiga hipotesis tersebut tidak diterima, di mana hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikan yang harus lebih kecil dari 0,05 dan arah T yang sesuai dengan pengajuan hipotesis awal. Sekian saja presentasi dari saya mengenai input dan olah data di SPSS ini. Sekian dan terima kasih.